Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gotama Gunadi, NPM 20 Prodi Administrasi Publik, kelas D, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Nasi. Berikut adalah penjelasan videonya. Terima kasih. Jadi, Undang-Undang Dasar itu adalah sebagian dari hukum dasar itu sendiri. Lalu Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis yang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku jika hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu ialah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun peraturan itu tidak ditulis. Lalu untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu. Lalu undang-undang dasar negara di negara manapun tidak dapat mengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar itu dari suatu negara itu adalah kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Cara-cara itu harus kita ketahui, keterangan-keterangannya juga, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang 1945 itu memuat dasar hukum dan garis besar hukum di Indonesia dalam penyelenggaraannya di negara. Selain itu, UUD 1945 juga menjadi hasil perjuangan bangsa dalam memperjuangkan tanah air. Sejatinya, UUD 1945 mulai dibentuk pada 1 Juni hingga 18 Agustus 1945. Kemudian undang-undang ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita sebut dan singkat sebagai PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah hukum tertulis yang bertujuan untuk mengatur semua klaster masyarakat yang berada di negara Indonesia. Yang diatur itu seperti pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat semua naskah buku yang dimulai dari pembukaan yang di dalamnya ada sebuah rumusan Pancasila dan juga semua pasal yang telah ditetapkan. Tentunya pembukaan dan juga pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan atau sudah menjadi satu kesatuan. Lalu UUD 1945 itu sendiri sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen ini ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Tujuannya dari dilakukan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah untuk memperjelas, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945, juga melakukan sebuah koreksi tanpa adanya perubahan terhadap pasal yang telah ada, dan melakukan sebuah perbaikan sebagai kesalahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
amandemen yang dilakukan tidak menimbulkan perubahan pada sebagian sistematika UUD 1945. Bagian pasal, bab, dan lainnya tetap sama seperti bagian awal, namun terdapat perubahan pada bagian isi. Selain itu, ketika dilakukan perubahan beberapa kali, akan tetapi hal tersebut tidak mengubah dasar negara, bentuk negara Indonesia ataupun bentuk pemerintahan yang telah ditetapkan sejak dulu sesuai pada saat awal pembuatannya. Sistematika UUD 1945 Amandemen Pembukaan itu mempunyai 4 alinea. Batang tubuhnya ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan ayat aturan tambahan. Lalu penjelasannya itu ada penjelasan umum serta pasal demi pasal. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sering ditangguhkan seiring dengan disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang memasukkan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS yang memiliki konstitusinya sendiri. Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau bisa disebut UUDS 1950. Lalu dari pemberlakuan UUDS 1950 itu kembali lagi menjadi UUD 1945 sebagai Konstitusi RI yang berlaku lagi sebagai Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959. Seiring dengan berlakunya dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno selepas reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 dan sampai 2000, tahun 2000. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan peninjauan yudisial atas undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Lalu salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1945 adalah pemberlakuan dilakukannya pemberlakuan perubahan amandemen terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, juga adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Indonesia. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatannya diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945,
tetapi tetap mempertahankan susunan kenegaraan, stat struktur, dan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang umum MPR pada tahun 1999 yang berlangsung antara 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Lalu amandemen kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang umum MPR pada tahun 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Lalu amandemen ketiga terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang umum MPR pada tahun 2001 yang berlangsung antara 1 November hingga 9 November pada tahun 2001 juga. Amandemen keempat terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang umum MPR pada tahun 2000 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus tahun 2002. Selanjutnya itu pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama itu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara itu mengatasi segala paham golongan dan mengatasi segala paham persorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Lalu yang kedua itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga itu pokok yang ketiga itu yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Lalu pokok pikirannya keempat itu terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya itu sangat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal dan pasal-pasal lainnya hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina. Maka telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok yang hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah, pusat, dan lain-lain sebagai penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, terutama bagi negara baru dan negara muda. Lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya dibuatnya untuk merubah dan mencabut. Demikianlah sistem undang-undang dasar, yang dimana kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh pada zaman
yang berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Demikian video pemaparan materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi. Sekian, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.